Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada saat kita menyeting benda kerja, setidaknya ada 4 pekerjaan yang harus dilakukan. Di antaranya pengukuran koordinat benda kerja, pengenalan fitur dari benda kerja, penentuan datum target, dan penyimpanan data terpilih. Koordinat measure. Pada tahap ini, pertama-tama benda kerja dipastikan sudah tercekam di meja mesin CNC. Proses pencengkaman benda kerja disesuaikan dengan kondisi material dari benda kerja. Kemudian lakukan pengukuran koordinat benda kerja sesuai dengan bidang acuan atau referensi yang dipilih. Secara teknis saat ini, langkah ini kebanyakan di operator mesin CNC menggunakan alat yang namanya Kentrofix Edge Finder. Alat ini dipakai untuk positioning koordinat pada bidang X dan Y. Untuk pengukuran atau registrasi pada sumbu Z, pengambilan datanya langsung disetting dengan alat potong yang digunakan. Fitur workpiece. Tahapan kedua, pastikan atau identifikasikan fitur dari benda kerja yang memiliki posisi penting. Dalam artian, fitur dengan fungsi khusus bisa mencapai acuan sebagai basic atau base pengukuran koordinat. Dalam beberapa kasus bidang sering dijadikan acuan penyetingan, tapi untuk kondisi tertentu, lubang bisa menjadi kunci atau pusat acuan bagi semua fitur. Datum target. Pada tahap ketiga ini, sebetulnya penjelasan dari keputusan yang diambil dari langkah kedua, ada kalanya kita hadapkan pada pilihan di mana setiap fitur memiliki prioritas yang sama untuk diambil menjadi acuan. Di sini, seorang pembuat program CNC diharuskan berkomunikasi dengan operator CNC. Keputusan bisa diambil diantaranya kemudian dari sisi pengambilan data. Kemudian, data yang diambil tidak terjadi perubahan bentuk pada saat benda kerja dirakit atau bekerja secara sistem. Respace target. Tahap keempat adalah tahap akhir dari penyetingan benda kerja. Pada tahap ini, pastikan data atau koordinat hasil pengukuran diregistrasi atau didaftarkan pada mesin CNC. Menu yang ada pada tampilan grup G54, G55, sampai dengan G59. Selanjutnya, data akhir dari penyetingan di benda kerja menjadi acuan pemanggilan di program CNC. Sampai tahap ini, pengukuran atau pengambilan data dan pendaftaran data pada koordinat X dan Y selesai. Selanjutnya, pengukuran atau pengambilan data koordinat untuk sumbu Z. Pada sumbu Z, pengambilan koordinat acuan dilakukan langsung oleh alat potong atau cutter yang digunakan. Secara teknis, untuk mendapatkan data pada arah sumbu Z, salah satunya kita bisa menggunakan alat bantu setting berupa alat bantu ketinggian atau Z-axis gauge. Secara prinsip, ujung alat potong ditekan pada permukaan atas alat sampai lampu indikator menyala. Kemudian data tersebut diregistrasi pada mesin dan pada menu setting. Koordinat Z dikompensasi sebagai ketinggian dari alat gauge yang digunakan. Terima kasih. Begitulah tahap penyetingan benda kerja di mesin CNC. Semoga bermanfaat. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hotnida dari kelas Teknik Industri dengan NIM 2019-01-2091. Sini saya akan menjelaskan tentang proses setting benda kerja, deal benda kerja, dan penyetingan paham. Yang pertama, proses setting benda kerja. Proses setting benda kerja adalah proses pemasangan benda kerja atau material yang akan dikerjakan pada mesin bubut sesuai dengan job pekerjaan atau gambar kerja. Suatu pemasangan benda kerja pada cekam dan pastikan terpasang dan tercengkam dengan kencang dan sempurna. Bentuk benda kerja yang memiliki ukuran relatif pendek, pemasangannya dapat dilakukan langsung dengan cekam mesin. Sedangkan untuk benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang, pemasangannya pada ujungnya harus ditahan atau didukung dengan senter putar. Hal ini dilakukan agar kedudukan benda kerja stabil dan tidak bergetar, sehingga hasil pembubutan maksimal dan pahat yang digunakan tidak mudah patah.
Dial benda kerja. Dial benda kerja adalah suatu proses mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda kerja. Alat ukur yang digunakan yang berupa dial indikator. Selanjutnya, pensettingan pahat. Pensettingan pahat adalah proses pemasangan pahat pada mesin bubut. Jika dalam pemasangan pahat terlalu tinggi, maka akibatnya sisi depan pahat akan maju terlebih dulu dan gesekan akan terjadi sehingga pemotongan tidak berjalan dengan sempurna. Maka dari itu, agar hasil pembubutan dapat maksimal, maka pahat harus dipasang dengan benar. Proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan persettingan pahat pada mini extruder yaitu komponen upper press. Poin pertama yaitu proses setting benda kerja. Pada proses setting benda kerja upper press dilakukan dengan cara A. Bukalah rahang kira-kira lebih besar dari ukuran benda kerja dan panjangnya 80 mm serta berdiameter 50,8 mm. B. Kemudian tempatkan benda kerja pada cekam rahang 3. C. Pegang benda kerja dan masukkan pada rahang yang telah terbuka. D. Kencangkan rahang hingga benda kerja terjepit dengan kuat serta sejajar dan sentris terhadap sumbu mesin. Selanjutnya, komponen housing press. Proses setting benda kerja. Proses setting benda kerja housing press caranya sama dengan proses setting upper press. Yang membedakan hanyalah ukuran benda kerja yang ditekan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bukalah rahang kira-kira lebih besar dari benda kerja dengan cara masukkan dan putar kunci skam pada masing-masing lubang penggerak rahang hingga semua rahang. Kemudian, tepatkan benda kerja pada cekam atau cak rahang 3. Pegang benda kerja dan masukkan pada rahang yang telah dibuka. Kemudian kencangkan rahang hingga benda kerja terjepit dengan kuat, serta benda kerja sejajar dan sentris terhadap sumbu mesin. Dial benda kerja. Proses dial benda kerja pada komponen housing sama persis dengan proses dial benda kerja pada komponen upper press. Menggunakan alat dial indikator yaitu dengan cara pertama, letakkan dial indikator dengan posisi sejajar dengan benda kerja. Setelah itu sentuhkan sensor dial benda kerja sampai sensor bergerak. Kemudian letakkan angka penunjuk atau jarum dial pada angka 0. Lalu lakukan pengontrolan seperti halnya menggunakan kontrol penggores sampai jarum tidak bergerak sewaktu benda kerja diputar. Selanjutnya, tentang pensettingan pahat. Pengaturan pahat pada mesin bubut untuk komponen housing press dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kendorkan baut pada turpros. Yang kedua, sebelum memasang pahat, lapisi dengan potongan berat besi setebal kurang lebih 2 mm agar tinggi pahat sesuai dengan atau setara dengan tinggi senter. Yang ketiga, pasang pahat bubut dalam turpros dan kencangkan baut pengaitnya. Yang keempat, pastikan sisi potong pahat berada di depan serta menghadap pada benda kerja. 3 komponen bottom press. Proses setting benda kerja. Proses setting bottom press sama dengan proses setting upper press maupun komponen housing press. Caranya sebagai berikut. 1. Bukalah rahang kira-kira lebih besar dari ukuran benda kerja, yaitu panjang dengan 10 mm dan lebar 50,8 dengan cara masukkan dalam
kunci cekam pada masing-masing lubang, penggerak rahang sehingga semua rahang terbuka. Kemudian tempatkan benda kerja pada cekam atau cuk rahang 3. Dan pegang benda kerja, masukkan pada rahang yang telah dibuka, sisakan benda kerja di luar cekam kurang lebih 30 mm. Kemudian kencangkan rahang hingga benda kerja terjepit dengan kuat dan tetap benda kerja sejajar dan simetris terhadap sumbu mesin. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian tempatkan benda kerja pada cekam rahang 3. C. Pegang benda kerja dan masukkan pada rahang yang telah terbuka. D. Kencangkan rahang hingga benda kerja terjepit dengan kuat serta sejajar dan sentris terhadap sumbu mesin. Selanjutnya, komponen housing phrase. Proses setting benda kerja. Proses setting benda kerja housing phrase caranya sama dengan proses setting upper phrase. Yang membedakan hanyalah ukuran benda kerja yang ditekan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bukalah rahang kira-kira lebih besar dari benda kerja dengan cara masukkan dan putar kunci skam pada masing-masing lubang penggerak rahang hingga semua rahang. Kemudian tepatkan benda kerja pada cekam atau cak rahang 3. Pegang benda kerja dan masukkan pada rahang yang telah dibuka. Kemudian kencangkan rahang hingga benda kerja terjepit dengan kuat serta benda kerja sejajar dan setris terhadap sumbu mesin. Dial benda kerja. Proses dial benda kerja pada komponen housing sama persis dengan proses dial benda kerja pada komponen upper press. Menggunakan alat dial indikator yaitu dengan cara pertama, letakkan dial indikator dengan posisi sejajar dengan benda kerja. Setelah itu sentuhkan sensor dial benda kerja sampai sensor bergerak. Kemudian letakkan angka penunjuk atau jarum dial pada angka 0. Lalu lakukan pengontrolan seperti halnya menggunakan kontrol penggores sampai jarum tidak bergerak sewaktu benda kerja diputar. Selanjutnya, tentang pensettingan pahat. Pengaturan pahat pada mesin bubut untuk komponen housing phrase dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kendorkan baut pada turpros. Yang kedua, sebelum memasang pahat, lapisi dengan potongan berat besi setebal kurang lebih 2 mm agar tinggi pahat sesuai dengan atau setara dengan tinggi senter. Yang ketiga, pasang pahat bubut dalam turpros dan kencangkan baut pengaitnya. Yang keempat, pastikan sisi potong pahat berada di depan serta menghadap pada benda kerja. 3. Komponen bottom press. Proses setting benda kerja. Proses setting bottom press sama dengan proses setting upper press maupun komponen housing press. Caranya sebagai berikut. 1. Bukalah rahang kira-kira lebih besar dari ukuran benda kerja, yaitu panjang dengan 10 mm dan lebar 50,8 dengan cara masukkan dalam kunci cekam pada masing-masing lubang penggerak rahang sehingga semua rahang terbuka. Kemudian tempatkan benda kerja pada cekam atau cuk rahang 3. Dan pegang benda kerja, masukkan pada rahang yang telah dibuka, sisakan benda kerja di luar cekam kurang lebih 30 mm. Kemudian kencangkan rahang hingga benda kerja terjepit dengan kuat dan tetap benda kerja sejajar dan simetris terhadap sumbu mesin. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muklis Adi Saputra, NIM 2018-012-034. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur. Prinsip kerja mesin bubut pada gerakan berputar atau rotasi benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja. Untuk mengawali proses kerja pembubutan tersebut, benda kerja yang akan dikerjakan harus dipasang terlebih dahulu pada jak atau pencekam yang terpasang pada handle mesin. Proses pemasangan juga harus kuat dan dapat berputar secara senter atau tidak oleng. Selanjutnya pahat bubut dipasang pada tolpus dan harus sejajar dengan titik senter benda kerja. Yang pertama adalah kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Dan yang kedua adalah motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Dan yang ketiga adalah tuas atau handle. Hampir setiap mesin bubut memiliki tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Adapun fungsi handle ini ada berbagai macam, yaitu yang pertama untuk mengatur kecepatan spindle, yang kedua arah pemakanan, yang ketiga menyalakan dan mematikan mesin, yang keempat mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, yang kelima mengatur penguliran, dan yang terakhir mengatur arah putaran spindle. Lalu selanjutnya adalah tombol emergency stop. Secara umum sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol ini. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Selanjutnya adalah kepala lepas atau tie lock. Kepala lepas ini berada di atas alat mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah eretan. Eretan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama eretan alas. Merupakan bagian yang berada di atlas mesin dan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga digerakkan secara manual. Yang kedua adalah eretan lintang. Eretan lintang ini memiliki fungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Dan yang ketiga adalah eretan atas. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan baut. Adapun kedudukannya diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Dan selanjutnya adalah dudukan pahat atau tool post. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Lalu selanjutnya adalah lampu penerangan, yang merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Lalu selanjutnya adalah pendingin atau selang coolant, yang memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Dan selanjutnya adalah alas mesin atau bed mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas dan penyangga diam atau standing rest dan eretan. Lalu ada poros pembawa atau transportir, berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan arah melintang atau memanjang, dan ulirnya antara 6-8 mm. Lalu ada alat pencekam, yang merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang berguna untuk menjepit benda kerja saat proses pembubutan terjadi. Dan yang terakhir adalah rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun.